Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal dari kelas C225 dengan NPM 10225042. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau lebih tepatnya memaparkan hasil observasi saya berupa data spreadsheet yang akan kita jelaskan untuk mengetahui bahwa saya akan menghitung perhitungan HPP atau harga pokok penjualan pada pelaku usaha mikro, dan pelaku usaha mikro yang saya observasi ada pelaku usaha mikro F&B atau lebih tepatnya yang berbidang di makanan atau minuman. Dan kebetulan pelaku usaha yang saya observasi ada pelaku usaha minuman yang menjual minuman matcha. Oke, untuk nama usahanya yaitu Mamaca yang berlokasi di depan Taman Lansia Margahayu, atau kalau misalnya nggak tahu berarti Ciwastra. Dan ini tuh di perusahaan atau pelaku usaha ini tuh dimiliki oleh rekan saya sendiri yaitu Arya Hasena Putra. Nah, ini untuk semua data dan hal-hal yang saya tanyakan kepada beliau, namun tidak akan saya jelaskan di sini karena di perhitungan akan kita jelaskan secara rinci untuk memotong durasi video agar tidak terlalu berlama-lama. Nah, langsung saja kita di sini akan mulai dengan penghitungan biaya variabel per satu cupnya. Jadi dari semua bahan baku yang sudah dibeli, kita hitung dari pengeluaran per cupnya tuh mereka bakal ngeluarin berapa rupiah nih. Nah, untuk matcha powder dibeli dengan 365.000 per 1 kilo atau 1000 gram, dengan biaya per cupnya itu 365 gram, 365 perak per gramnya. Dari mana 365 perak ini? Dari 365 dibagi 1000 gram, yaitu kita akan dapat 365. Lalu ada susu full cream 85.000 per 4.750 ml, atau kalau misalkan kita piskan 4.700 ml ini sekitar 5 piece. Dan biaya per cupnya jika kita hitung 17,89 perak per milnya. Lalu ada susu kental manis dengan harga yang dibeli adalah 51.000 per 2 kilo atau 2.000 ml. Kita dapat biaya per cupnya yaitu 25,5 perak per mil. Lalu ada es batu ini 18.000 per satu balnya itu 15 kilo. Dan kita asumsikan bahwa 15 kilo ini akan habis untuk 50 cup pada penjualan, karena kita seperti yang kita tahu asumsinya bahwa satu hari usaha ini menjual sekitar 50 cup. Berarti jika diasumsikan untuk per minggu, sekitar seminggunya yaitu menghabiskan 350 cup dengan asumsi 7 hari kerja. Dan jika diasumsikan per bulan, yaitu 1.500 cup per bulannya jika diasumsikan 30 hari kerja. Lalu ada macchiato ini ada topping untuk macanya itu tersendiri. Macchiato, crumble cookies, coklat powder, strawberry powder ini adalah topping. Dan untuk macchiato memiliki harga 25.000 per 250 gramnya. Ini tuh habis dalam satu hari. Jadi satu hari 50 cup habis, asumsinya. Dan jika diasumsikan berarti 25.000 dibagi 50 sama dengan 500 rupiah per cupnya dalam macchiato itu. Lalu ada crumble cookies ini 160.000 mendapatkan 2,5 kilo atau 2.500 gram per 2 minggu atau 14 hari. Jika 2 minggu berarti 350 kali 2 sama dengan 700 cup. Dan mendapatkan 229 per cupnya, 229 perak per cupnya. Lalu ada coklat powder dan strawberry powder. Karena keduanya memiliki kesamaan dalam penghitungan harga dan pergramannya, kita langsung simpulkan saja bahwa coklat powder ini harganya 48.000. Padahal kalau misalkan dari hasil observasi ini tuh sebenarnya 24.000 per 200 gram. Tapi karena ketika satu minggu ini dibutuhkan sekitar 400 gram, jadi kita langsung kalikan 2 jadi 48.000. Karena satu minggu berarti 350 cup asumsinya. Dan dengan biaya per cupnya berarti 137
perak per cupnya. Lalu untuk cup dan sendok ini kenapa ditulis cup dan sendok? Karena ini udah satu kesatuan atau satu set. Dibeli dengan harga 350.000 per 350 piece. Ya berarti tinggal kita bagikan yang sama dengan 1.000 rupiah per piece-nya. Lalu ada kresek single dan double. Kresek single dan double ini, kresek single berarti harganya tuh per 100 piece itu 5.000 karena dibutuhkan dalam satu minggu itu 300. Jadi kita 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 asumsikan bahwa kresek single itu 15.000 dapat 300 piece atau 50 jika dibagikan sama dengan 50 perak per piece-nya. Lalu untuk kresek double ini 7.000 rupiah untuk 50 piece, dan ketika membutuhkan 100 piece berarti tinggal kita kalikan 2 sama dengan 140 perak per piece. Itu untuk hasil biaya per cupnya. Setelah semua ketahui untuk biaya per cupnya, dalam biaya per cup maksudnya itu biaya per cup, per gram, per mil, per piece sudah diketahui. Tinggal kita hitung biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan satu matcha ini. Untuk pembuatan satu matcha dibutuhkan matcha powder 8 gram. Berarti dari 365 perak per gram ini tinggal kita kalikan 8 karena dibutuhkan 8 gram. Berarti dihasilkan bahwa biaya per cup untuk matcha powder ini adalah 2.920 perak atau rupiah. Dan untuk susu full cream dibutuhkan 150 ml, berarti 85.000 dibagi 4.750 dikali 150 dikali 150 itu dikali kebutuhan ini sama dengan 2.684 rupiah. Lalu ada susu kental manis yang dibutuhkan 30 gram. Dan di sini seperti yang kita tahu susu kental manis itu 51.000 dibagi 2.000 karena pembeliannya 2 kilo dikali 30 yang dibutuhkan sama dengan 765 perak. Lalu ada es batu 5 kilo dengan asumsi yang tadi dengan asumsi bahwa bahwa 50 cup ini akan habis, dengan 15 kilo ini akan habis. Jadi tinggal kita bagikan saja, 18.000 dibagi 50 sama dengan 360 perak. Lalu ada satu set cup, tutup dan sedotan. Karena misalkan kalau misalkan cup dan tutup ini tinggal ditambahkan saja sudah pasti 1.000, jadi sedotan juga tinggal ditambahkan saja dari 83 piece tadi di atas, tinggal kita tambahkan jadi 1.083 perak. Lalu untuk kresek kita gunakan di sini kresek yang single karena asumsi untuk satu pembelian matcha. Satu piece nya berarti 15.000 bagi 300 karena 300 piece kresek single, dan ada 50 perak per cupnya, biaya per cupnya. Nah kalau misalkan kreseknya double ya tinggal kita bagikan 14.000 dibagi 100. Nah terus di sini terdapat 140. Tapi kalau misalkan ditambah jadi hasil biaya per cupnya tuh 7.952 kalau nggak salah. Jadi tetap di bawah 8.000 untuk biaya bahan bakunya, biaya bahan baku dan kemasan. Lalu ada biaya overhead dan biaya operasional atau tenaga kerja langsung. Di sini ada, karena di perusahaan usaha ini dibutuhkan dibutuhkan atau mempunyai satu karyawan. Jadi karyawan ini digaji, satu orang ini digaji 100.000 per harinya. Jadi diasumsiin kalau misalkan satu minggu digaji berarti dia harus satu hari digaji berarti dia harus dibagi 50 cup ini. Jadi hasil biaya per cupnya itu 2.000 per cup, untuk 2.000 rupiah per cup untuk gaji karyawan, dan sewa tempat adalah 450.000 per bulan. Jadi tinggal kita bagiin bahwa 450.000 ini dibagi 1.500 cup, karena dari 1.500 cup ini kita akan kita membutuhkan per satu cupnya itu 300 perak dari satu cupnya. Lalu untuk biaya sewa tempat dan untuk biaya listrik, karena tidak menggunakan air,
maksudnya tidak menggunakan biaya air gitu. Untuk usaha ini kita kita hanya membutuhkan biaya listrik yaitu sekitar 90.000, tinggal kita bagikan karena per bulan ya listrik, tinggal kita bagikan 1.500 ya. Dari satu cupnya dibutuhkan 60 perak untuk pembiayaan biaya listrik. Lalu untuk baterai, ini tuh baterai untuk timbangan sekitar 2 bulan, karena baterai itu isinya 6 jadi 19.000 dibagi 2, dibagi 2 itu jadi sekitar, langsung dibagi lagi 1.500, dan kita dapat 6.000 per cupnya. 6.000 itu untuk, kalau misalkan per cupnya itu berarti untuk biaya baterainya 6 perak. Dan penyusutan termos, untuk penyusutan termos di sini kita dapat, sebenarnya kan tadi penyusutan termos tuh harga belinya 140.000, namun kan kita susutkan tinggal berarti dikali 2 tahun, dibagi 2 tahun misalnya. Terus untuk penyusutannya kita dapat 5.833 perak, dan tinggal bagi lagi 1.500, atau per bulannya kita membutuhkan biaya untuk penyusutan termos yaitu 4 perak. Lalu untuk biaya per cupnya tinggal kita tambahkan yaitu 2.370, dan sekarang kita tinggal menghitung HPP per unitnya. HPP per unitnya berarti tinggal tambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, tambah biaya overhead, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 786.2 ditambah 2.000 biaya tenaga kerja langsung, ditambah 370 di biaya overhead. Nah, itu tuh untuk HPP per maca original 10.232, dan seperti yang kita tahu bahwa maca ini mempunyai beberapa topping, dan topping-toppingnya adalah belum ditambahkan kalau topping-toppingnya. Dan sekarang kita akan tambahkan. Di sini ada maca original, berarti HPP dasar hanya HPP dasar berarti 10.232 perak untuk HPP-nya. Lalu ada maca cloud berarti HPP dasar tambah macchiato. Macchiato di sini berarti 360 macchiato 500 per cupnya. Berarti 232 ditambah 500 perak. Lalu di sini ada HPP dasar untuk matcha cookies ada 10.961, lalu ada Choco Matcha ada HPP dasar tambah coklat, lalu ada strawberry cream HPP dasar tambah krim, dan ini hasil semuanya karena semua hasilnya berbeda. Ini ada harga menunya. Untuk matcha original dijual dengan harga 14.000 dengan total HPP yang tadi kita dapatkan dari matcha original adalah 10.232, maka usaha ini mendapatkan laba bersih sekitar 3.768 rupiah. Lalu untuk matcha cloud total HPP-nya yaitu 10.732 dengan harga jual 16.000, tinggal kita kurang 16.000 dikurang 10.732 akan mendapatkan laba bersih 5.268. Dan untuk matcha cookies juga sama, 16.000 dikurang 10.961 mendapatkan HPP atau mendapatkan laba bersih yaitu 5.039 perak. Untuk choco matcha dan strawberry cream karena sama, di sini kita langsung hitung saja 18.000, dan harga jual 18.000 dikurang 10.369 mendapatkan laba bersih sekitar 7.631. Dan sekarang kita pindah ke laba mingguan atau laba bulanannya. Laba bersih, karena tadi jika mingguan berarti 350 cut, dan jika laba bersih bulanan sama dengan 1.500 cut, tinggal kita kalikan total pendapatan dari per minggunya. Kita rata-ratakan dari semua penjualan dari 350 cup ini, mungkin per produknya terjual sekitar 80-an produk, dan akan jika dikalikan 350 cup, 16.500 dikali 350 cup, total nominal pendapatannya adalah 5.775.000. Dan untuk total biaya produksi kita hitung dari HPP rata-rata semua produk 10.600 dikali 350 cup sama dengan
3.710.000. Dan jika kita menghitung laba bersih tinggal dikurang total pendapatan dikurang total biaya produksi itu 2.650.000 maka perusahaan ini mendapatkan laba bersih mingguan sebesar 2.065.000. Lalu untuk laba bersih bulanan sama seperti tadi, kita tinggal ganti pengalinya yaitu 350 diganti 1.500, yaitu dengan hasil 16.500 dikali 1.500 akan mendapatkan total nominal pendapatan Rp24.750. Lalu untuk total biaya produksi HPP yang tadi sama saja, tinggal kalikan 1.500, jadi hasilnya 15.900 untuk total biaya produksi. Kita ingin mencari laba bersihnya, tinggal kita kurangi pendapatan dikurangi biaya produksi sama dengan 24 juta dikurangi 24.750 dikurangi 15.900 sama dengan 8.850. Jadi usaha ini mendapatkan laba bersih bulanan 8.850 dan laba bersih mingguan 2.065.000. Dan ini untuk kategori usaha mikro, ini adalah laba atau profit yang menandakan bahwa usaha ini dalam keadaan sehat. Mungkin segitu atau sekian presentasi atau pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau kekurangan dalam pendataan. Mohon maaf karena pada dasarnya kekurangan hanya datang dari diri saya dan kesempurnaan atau kebenaran hanya datang dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf apabila waktunya lebih dari apa yang ditentukan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.